Kali ini kita akan menggambar seorang mas-mas yang suka mengganti warna rambutnya. Eits, tapi mas-mas ini bukan YouTuber nomor 1 itu loh, melainkan seorang dokter dan pengusaha, yaitu Dr. Tirta. Sebelum nonton videonya, subscribe dulu yang belum subscribe ya. Tirta Mandiri Hudi lahir di Surakarta 30 Juli 91. Tirta adalah seorang anak tunggal dari ayah bernama Sutarjo, Jawa Muslim, dan ibu bernama Yohana, Tionghoa Katolik. Keduanya berprofesi sebagai karyawan bank. Tirta kecil bersekolah di SD swasta. Karena agama orang tuanya yang berbeda, identitas agama Dr. Tirta hanya berisi tanda strip di kartu keluarga sejak SD. Meski begitu, orang tua Dr. Tirta membebaskan anaknya untuk belajar agama apapun agamanya. Sejak kecil, Tirta ditarget oleh orang tuanya untuk berprestasi. Dia selalu mendapat ranking kelas. Walaupun begitu, dirinya tidak diterima oleh teman-temannya, baik dari yang suku Jawa ataupun Tionghoa. Dan itu terjadi sejak kerusuhan 98. Bahkan saat dia bersekolah di Solo, Tirta kecil sering dibully oleh teman-temannya, dan itu menyebabkan dirinya sering ribut. Karena tidak diterima teman-teman di sekolah, Tirta akhirnya mencari teman di sekitar rumahnya yang sering nongkrong di rel atau di pinggir jalan. Inilah yang menjadi cikal bakal ngegasnya Dr. Tirta dalam beberapa kejadian. Tirta kecil harus melalui masa kecilnya dengan berat. Dia harus terkena TBC saat SD karena tertular oleh temannya, dan harus mengikuti program penyembuhan selama 10 bulan. Dia juga tidak dapat pulih total seperti sebelumnya. Dia juga terkena berbagai komplikasi penyakit mulai dari tenggorokan, amandel, pita suara, sampai paru-paru. Hubungan Tirta dengan orang tuanya bisa dibilang cukup menarik karena sejak SMP, Tirta dan ayahnya sering berdebat. Bahkan berulang kali berantem dengan ayahnya dan kabur dari rumah. Keseringan berdebat dengan sang ayah juga berlanjut sampai dirinya SMA. Pernah dia berdebat dengan sang ayah karena hari Jumat Tirta masuk masjid, dan hari Minggu dia masuk gereja. Bahkan dirinya juga sering belajar mengaji di masjid dan juga ikut sekolah minggu di gereja. Hal tersebut membuat ayahnya bertanya, dan Tirta pun menjawab bahwa tiket masuk surga bisa lebih banyak jika menjalani dua agama sekaligus. Tirta merupakan anak yang cerdas saat SMA. Dia juga pernah mewakili SMA untuk mengikuti Olimpiade sebanyak 7 kali. Masa-masa SMA adalah awal mula Tirta menyukai sepatu dan menggeluti berbagai macamnya. Di pertengahan 2000-an, Tirta pernah minta dibelikan sepatu yang bagus. Tetapi saat ayahnya mengetahui harganya, dia sempat dihardik karena mahal. 2009, Tirta masuk Fakultas Kedokteran UGM. Dia ingin menjadi dokter karena mau membantu orang-orang seperti dirinya yang banyak penyakit saat kecil. Di sana, ia juga diberitahu oleh dosennya bahwa tujuan menjadi dokter itu untuk menolong orang, bukan untuk mencari uang dari pasiennya. Saat itu pun dirinya berpikir untuk menghasilkan uang dari jalan yang lain, yaitu berjualan gorengan pada semester 1 kuliah. Dia melihat peluang bahwa banyak orang yang tidak sempat makan saat pagi hari sampai sore hari, hanya beristirahat saat siang hari, ditambah alokasi kantin yang jauh. Dirinya sempat diejek oleh teman-temannya dengan nada bercanda karena calon dokter kok berjualan gorengan. Tetapi selama 3 bulan berjualan gorengan, dia mendapat untung dari hasil jualannya sebesar 16 juta rupiah. Setelah berjualan gorengan, Tirta merambah berjualan gelang Power Balance. Bahkan dirinya menjadi salah satu distributor besar di area Jawa Tengah waktu itu. Dia mendapat untung 20 juta. Mengetahui Power Balance hanya barang musiman, dirinya beralih menjual jam tangan monol. Dan pembelinya adalah banyak yang cewek-cewek. Pernah dirinya diusir saat berjualan. Namun akal dagangnya berputar, dia pun berjualan di depan pos satpam kampus yang terletak di luar kampus, sehingga dia tidak dapat diusir.
2011, setelah sukses berjualan gorengan, gelang, dan jam tangan membuat dirinya sombong. Tirta sempat merasa bahwa apapun yang dijualnya akan untung. Dia mengembangkan jualannya untuk berjualan sepatu dengan semua keuntungan yang dimilikinya. Namun, saat gulakan sepatu, kejadian buruk terjadi. Sepatu yang datang hanya sebelah kiri saja, sehingga dia tidak dapat menjual sepatu-sepatu tersebut. Hal itu membuat dirinya bangkrut. Berita bangkrutnya Tirta diketahui orang tuanya. Saat mengetahui itu, orang tuanya malah mentertawakannya. Saat bangkrut inilah dia akhirnya sadar dan introspeksi diri. Uang yang dipegangnya pun hanya sedikit, 700.000. Dan itu sebagainya untuk mencukupi kebutuhan hidup selama 2 bulan. Tirta tidak malu untuk meminta nasi sisa dengan harga yang lebih murah dari ibu penjual nasi dekat kosnya. 2012, Tirta memutuskan untuk menjadi muslim karena mendapat hidayah lewat mimpi. Saat itu dirinya tidur jam 4 sore. Dia melihat dirinya terbaring dan naik ke lantai paling atas dengan gerbang yang sangat tinggi, dijaga oleh 2 orang berbaju putih yang bercahaya. Dan dirinya dilarang masuk gerbang tersebut karena belum saatnya. Lalu 2 orang itu mengarahkan Tirta ke sebuah rumah berwarna hijau. Di sana dia melihat ada keranda hijau dan 9 orang memakai sorban. Beberapa di antaranya adalah orang yang Tirta tahu. Saat dirinya disuruh duduk, dari keranda itu ada orang yang bangun. Tetapi orang yang di keranda itu wajahnya bersinar. Tirta nggak bisa melihat wajahnya. Orang tersebut tidak bicara apa-apa, tetapi menitipkan sebuah surat ke dalam kantong. Lalu suatu kiai bilang bahwa suatu saat dirinya tahu bahwa tugasnya sangat besar. Lalu Tirta pun memutuskan untuk masuk Islam di usia 21 tahun. 2013, Tirta lulus dari UGM dengan predikat cum laude. Tirta juga mulai bangkit lagi dari usahanya. Kali ini, bisnisnya cuci sepatu, shoes and care. Awal bisnisnya berkembang adalah saat terjadi letusan hujan abu Gunung Kelut. Saat itu dirinya memposting foto sepatu sebelum dicuci yang terkena abu gunung dan sesudah dicuci di tempatnya. Namun Tirta awalnya nggak mengira bahwa bisnis cuci sepatu bakal berkembang, mempunyai puluhan cabang dan viral seperti sekarang. Karena saat itu dia sempat dibully oleh teman-temannya yang bilang bahwa dokter kok jadi tukang cuci sepatu. Dia pun termotivasi ingin membuktikan ke orang-orang bahwa usahanya bisa berhasil. Sambil dagang, Tirta juga magang sebagai dokter di puskesmas, lalu di rumah sakit. Namun saat magang, orang-orang nggak percaya bahwa dirinya adalah seorang dokter. Dia sempat dikira preman gara-gara gaya rambutnya yang nyentrik ala anak pang. Saat menjalani koas kedokteran selama 2 tahun, antara 2013 sampai 2015, Tirta bertemu dan berkomunikasi intens dengan seorang temannya di FKUGM, yaitu bernama Mediska Rosa. Dia pun menikahinya. Setelah merintis usaha dan mengumpulkan uang di Jogja, Tirta memberanikan diri dan mencoba peruntungan ke Jakarta. Kepindahannya ke Jakarta mengubah shoes and care selama ini. Sebab bisa dibilang orang Jakarta kaget dengan usaha cuci sepatu begini. Dia pun belajar lagi. Kesuksesannya yang di Jogja diterapkan di Jakarta dengan membuat event Jakarta Free Wash. Dan waktu itu, shoes and care kembali booming. Di Jakarta, dia juga bergaul dengan preman dan anak jalanan di daerah Blok M. Dari situlah panggilan Cipeng muncul, yaitu Cina Gepeng. Meski bisnisnya mulai berkembang, namun usahanya belum diakui oleh orang tuanya. Sang ayah bilang bahwa pengusaha itu resikonya tinggi. Bahkan ayahnya membandingkan dirinya dengan cerita bahwa pernah bertemu dengan Presiden Habibie untuk mewakili bank. Dan ayahnya akan mengakui Tirta sebagai pengusaha kalau bisa bertemu dengan presiden dari usahanya. Tahun 2017, Tirta akhirnya bertemu dengan Presiden Jokowi. Dia adalah orang di balik viralnya jaket jeans bergambar Indonesia yang dipakai Jokowi saat naik motor. Sejak saat itulah, sang ayah mengakui bisnis Tirta. Tahun 2018, Tirta mengalami masa-masa yang naik turun. Yang pertama, dia bercerai dengan istrinya. Yang kedua, dia divonis mengidap penyakit bronkitis. Lalu dia berhenti sebentar dari pekerjaan dokternya untuk fokus pada bisnis yang dibangunnya. Brand sepatu yang ditanganinya juga banyak, sekitar 17. Usaha cuci sepatu pun juga berkembang hingga puluhan cabang. Dia juga memperkerjakan banyak anak jalanan, bahkan mantan narapidana. Di
tahun 2020, namanya mulai dikenal secara luas oleh orang Indonesia karena karakternya yang suka ngegas. Dia juga sering melakukan banyak edukasi kesehatan di masyarakat. Dan banyak kontroversi dilakukannya, seperti debat dengan Jerings ataupun blunder yang dilakukannya. Saat pandemi pun, Tirta mengadakan event Soul Vacation di Atrium Ambarukmo Plaza Sleman, Jakarta. Acaranya dihadiri banyak orang, namun tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Tirta juga mulai sadar dengan media sosial hanya untuk Evan dan mengurangi untuk marah-marah di media sosial. Meskipun sudah menjadi pengusaha yang mempunyai ratusan pegawai, namun cita-citanya adalah tetap menjadi seorang dokter. Dia mempunyai cita-cita untuk mendirikan sebuah rumah sakit di mana orang-orang yang sakit bisa berobat ke sana tanpa harus khawatir dengan biaya pengobatan. Sukses terus ya Dokter Tirta. Gimana ceritanya Dokter Tirta? Oke, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.